Yang kedua, kita lihat jenis kasih ini saat Allah membangkitkan kita dari kematian rohani dan membuat kita terlahir kembali. Kembali ke Yohanes 3, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Apa yang dikatakan tentang lahir baru? Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Maksudnya kita lahir oleh Roh Kudus dengan kehendak Roh Kudus dan menurut angin Roh Kudus. Tidak tahu dari mana asalnya atau kemana ia pergi, kita tidak bisa mengendalikan angin dan Roh Kudus. Anda lahir baru oleh karena kuasa nafas Allah. Bukan Anda yang buat, sama seperti angin bertiup. Di dalam Alkitab, hal ini disebut sebagai kasih besar. Saya mau beritahu Anda di mana tertulis kasih besar. Mari kita buka kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Surat Rasul Paulus. Serta kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, kemudian Efesus. Efesus pasal 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena ini Dia kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita semua. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Dia menghidupkan kita. Bukan Anda yang melakukannya, tetapi Tuhan. Dan segala sesuatu yang Anda lakukan terjadi setelah itu. Iman Anda, kasih Anda, ketaatan Anda, dan pertobatan Anda bukanlah hasil dari seorang yang mati. Semua itu adalah hasil kerja makhluk yang Tuhan hidupkan dan Ia menderita karena kita. Inilah cara Anda dikasihi, hai orang percaya. Inilah serat-serat di dalam tulang belulang Anda kalau Anda tahu. Inilah baja di tulang punggung Anda. Inilah sumber kepercayaan diri Anda yang kuat saat semua terasa gagal dalam hidup. Jika Anda hanya tahu ini sekedar undangan, berarti Anda belum cukup tahu. Anda belum cukup tahu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi istilah rahmat besar sama dengan istilah Efesus 2 ayat 5. Kasih besar. Karena kasih besar Anda dibangkitkan. Karena rahmat-Nya yang besar Anda lahir kembali. Inilah keagungan kasih Allah. Inilah kasih yang mencapai puncak kemuliaan di dalam hidup Anda. Yaitu saat Tuhan mengambil Anda sebagai milik kepunyaannya. Tahukah Anda dikasihi seperti itu? Sungguh pengalaman yang indah. Orang yang tidak mengetahuinya adalah orang yang sangat rapuh. Yang terakhir, nomor 3. Cara ketiga untuk melihat kasih seperti ini. Adalah dengan tetap berada di Injil Yohanes. Dan meminta Yesus untuk berbicara kepada Anda tentang bagaimana Ia mengenal domba-dombanya. Siapakah domba-domba Allah? Siapakah domba-domba di dalam kawanan dombanya? Siapakah domba-domba di dalam kawanan domba Yesus?
Di bagian selanjutnya dari Injil Yohanes terdapat penemuan mengejutkan bagi mayoritas Kristen di Amerika, yaitu hubungan antara menjadi domba Kristus dan iman kepada Kristus. Bukanlah karena kita perlu percaya untuk menjadi dombanya, melainkan Allah telah menjadikan kita dombanya supaya kita percaya. Hal ini mengejutkan orang-orang, karena ribuan orang mengajarkan hal yang berlawanan. Sangatlah merugikan bagi gereja Tuhan. Jadi saya akan tunjukkan hal ini sangatlah jelas. Mari kita baca pasal 10 ayat 25. Yohanes pasal 10 ayat 25 dan 26. Yesus menjawab mereka, "Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Ayat ini tidak bilang bahwa kamu bukan dari dombaku karena kamu tidak percaya. Tapi sebaliknya, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Pertama, Anda harus menjadi kawanan domba Yesus supaya Anda bisa percaya. Jadi, kita tidak percaya terlebih dahulu supaya menjadi domba Yesus. Allah menjadikan kita sebagai domba supaya kita dimampukan untuk percaya. Sekarang, lihatlah ayat 11 dari Yohanes 10. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sekarang kita jadi tahu. Setelah baca ayat 25 dan 26, makna dari ayat ini lebih daripada Yohanes 3 ayat 16. Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, yang berarti bukan hanya menawarkan kehidupan kekal kepada para domba, tetapi juga menjamin bahwa mereka akan percaya, mengikutinya dan memperoleh hidup kekal. Salib Kristus menjamin identitas domba-dombanya dan menjadikan mereka miliknya. Penglihatan Yesus melampaui orang-orang percaya saat ini. Dan ayat 16 Yesus berkata, Anda bisa baca ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Tuhan tahu kepunyaannya. Dan kematian Kristus memastikan hal itu. Di Yohanes 11 ayat 51 dan 52, Kayafas secara tidak sadar berbicara dan bernubuat mengenai tujuan dan maksud dari kematian Kristus. Yohanes menjelaskan bahwa Kristus mati dengan tujuan untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tersebar. Itulah dampak dari darah Kristus, pekerjaan Yesus. Mari lihat kembali ke pasal 10 ayat 27. Anda akan merasakan sebuah fondasi yang besar yang mendasari perkataan jaminan yang berharga ini. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itulah caranya Anda mengetahui bahwa mereka domba. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan pasti mereka tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dia bicara tentang keamanan, jaminan yang sangat berharga. Berasal dari kasih karunia Allah yang kekal, yang membuat kita miliknya. Dan keselamatan ini dibeli oleh darah Yesus, dan digenggam oleh tangan yang maha kuasa. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Selesai. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, mengapa orang-orang datang? Mengapa orang-orang datang kepada Yesus? Mereka datang karena Allah Bapa memilih mereka dan memberikan mereka kepada Yesus. Bisakah kita balik ke Yohanes 6? Selama Anda tetap memperhatikan firman Tuhan, bukan mempedulikan apa yang saya pikirkan. Itulah harapan saya. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Saya ulangi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekarang pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutusku. Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Pribadi kita yang dibawa kepada Yesus adalah bentuk dari kasih. Itulah kasih yang besar, kasih yang sangat besar, yang melebihi tawaran hidup, yang sangat kekal. Penjaminan Anda di dalam kehidupan kekal, di mana Tuhan menjadikan Anda salah satu kepunyaannya dan menetapkan Anda seperti itu. Mengapa tidak semua orang percaya dengan kabar baik ini di Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca ayat itu dan melihat konteksnya dan membaca jawaban yang Yesus berikan di ayat 19 dan 20. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Jawaban saat penghakiman terakhir. Alasan orang-orang tidak datang kepada Yesus adalah karena mereka membenci terang. Itu akan jadi jawaban terakhir. Mereka membenci terang. Terang tidak menarik, tapi TV sangat menarik. Uang lebih menarik, popularitas itu menarik, seks itu menarik, makanan itu menarik, keluarga itu menarik. Jalan-jalan seru itu menarik, dikenal karena membangun rumah sakit itu menarik. Tapi Yesus, jalannya dan kemuliaan kuasa kasih-Nya tidak menarik sama sekali. Terangnya tidak memiliki pengaruh kepada hati yang mati, buta, memberontak, bersalah, dan tidak taat. Itulah alasan orang tidak datang kepada Yesus. Dan kita semua dilahirkan seperti itu. Pertanyaan lebih keren adalah kenapa ada di antara kita yang datang. Bukan kenapa kita tidak datang. Kenapa ada di antara kita mau menerima Yesus sebagai harta yang berharga? Jika Anda menerimanya, kenapa? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu jika Tuhan bertanya kepada Anda? Kenapa kamu bukannya adik kamu? Kenapa kamu bukannya ayah kamu? Dan di hari ibu, pertanyaan paling menyakitkan. Kenapa kamu dan bukan ibu kamu? Bagaimana Anda akan menjawab? Apa karena Anda pintar?
lebih rohani? Saya rasa bukan karena itu. Jauh melebihi karunia mengagumkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Di mana Tuhan mengorbankan dirinya untuk dunia dan siapa percaya dapat datang dan memperoleh hidup yang kekal. Melebihi hal itu, ada suatu kasih yang begitu besar yang membuat kita datang kepada Yesus. Pemberontakan kita dikalahkan, murka Allah dihapuskan, dan sukacita yang kekal sudah dijaminkan. Ada kasih besar yang melebihi tawaran Yohanes 3 ayat 16. Jika Anda hanya tahu kasih dari Yohanes 3 ayat 16, Anda juga harus tahu ada yang lebih. Anda bisa nikmati lebih lagi. Masih ada yang bisa dikagumi. Anda akan lebih takjub. Masih ada yang lebih disyukuri. Dan yang lebih menguatkan Anda, yang akan membuat Anda aman, teguh, dan juga kokoh. Akan diberikan kepada orang-orang percaya yang teguh, tidak goyah, tidak gentar dalam menghadapi arus kebudayaan ini. Yang membawa dunia kepada maut tidaklah mudah. Bagi yang percaya Yesus, Allah ingin Anda tahu bahwa Anda dikasihi. Bukan hanya dengan kasih di Yohanes 3 ayat 16, di mana Dia menyerahkan dirinya untuk dunia, dan siapapun boleh datang. Tuhan ingin Anda tahu bahwa Anda dikasihi oleh Sang Penakluk Maut, penghapus kekerasan hati, pembasmi pemberontakan, pemberi penglihatan, yang menciptakan iman, yang mengasihi secara pribadi, perjanjian kasih kasat mata, sebuah kasih yang sebenarnya kita semua tidak layak mendapatkannya. Supaya Anda bisa menghabiskan sisa hari-hari Anda merasa takjub karena Anda hidup di dalam Kristus. Jangan pernah 1 menit pun kita merasa yang berjasa. Jangan pernah 1 detik pun kita berpikir kita yang bangkit sendiri dari kematian. Berpikir kalau Anda yang menimbulkan iman Anda. Atau berpikir Anda yang menundukkan hati, memberontak Anda kepada salib. Sekarang Anda bisa lihat kemuliaan, walaupun dulu hal itu membosankan bagi Anda. Jangan Anda pikir itu karena jasa Anda. Tolonglah orang Kristen, jangan berpikir seperti itu. Jangan rampok kebesaran kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ketahuilah, Anda dikasihi dengan cara Tuhan. Anda dikasihi dengan cara seperti ini. Dengan janji kasih ini, Yesus memiliki seorang mempelai. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Cara begini, Dia membayar kita. Dia menguduskan kita dan menjadikan kita adalah kepunyaannya sesuai kehendaknya. Ayah saya sudah selesai. Ayah saya adalah seorang penginjil. Dia seorang penginjil yang baik. Dia khotbah di semua negara. Seperti Billy Graham. Cuma tidak berkhotbah di stadium besar. Hanya di gereja 500 orang, kadang di gereja berisi 50 orang. Sering bepergian di berbagai tempat. Selama 50 tahun. Dan dia mengajak lebih banyak orang kepada Yesus. Dan beliau suka mengutip dari D.L. Moody. Saya sering lihat di internet, bukan kutipan asli ayah saya, tapi ayah saya sering kutip itu di beberapa khotbahnya. Seperti yang dikatakan oleh D.L. Moody, ketika Anda masuk surga, di bagian luarnya tertulis, barang siapa yang menginginkannya boleh masuk. Saat Anda jalan masuk gerbang surga lalu balik badan,
Di atas pintu gerbang tertulis, telah terpilih sejak dunia diciptakan. Bagus ya. Tapi saya mau improvisasi sedikit saja. Ayah, menurut saya, saat kita berjalan menuju gerbang itu, Tuhan ingin kita membaca Injil Yohanes dan belajar isinya, dan tidak menunggu sampai kita masuk. Yang tertulis di situ adalah sebuah kisah yang saya ingin Anda ketahui. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda dipilih sendiri oleh Allah. Bahwa Tuhan telah mati untuk Anda. Tuhan yang menghidupkan Anda. Serta sudah mengaruniakan Anda dengan iman. Tuhan sendiri yang menarik Anda dari kegelapan kepada terang. Saya ingin Anda tahu ini. Daripada berpikir hanya permukaan saja. Saya diundang, ditawarkan keselamatan. Sekarang tergantung saya. Hal itu sangatlah rapuh. Jadi, datanglah kepada Yesus dan temukanlah bahwa Anda dikasihi dengan kasih yang tak terkalahkan, tanpa akhir, dan penuh kuasa. Anda dengar saya? Datanglah kepada Kristus dan temukanlah bahwa Anda dikasihi. Oleh kasih yang tak pernah berakhir, janji kasih penuh kuasa. Mari berdoa. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Berhembuslah Roh Kudus di ruangan ini. Kokohkan panggilanmu dan teguhkan pilihanmu dengan kuasa-Mu yang besar dan menyelamatkan, seperti membuka mata orang buta dan mengarahkan hati mereka kepada Yesus. Sehingga dengan bebas mereka melakukan apa yang mereka cintai, percaya. Aku minta dalam nama Yesus. Amin.